wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arman Maulana Irawan dari kelas 10 TJK 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi port security. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja ke materinya. Let's go. Port security, fitur keamanan pada perangkat jaringan seperti switch Cisco yang berfungsi untuk membatasi perangkat mana yang terdapat dalam jaringan. Fitur ini bekerja dengan mencatat alamat MAC atau MAC address ya teman-teman yang diizinkan pada suatu port secara manual maupun otomatis. Jika perangkat yang tidak sah mencoba terhubung, port akan merespon melalui 3 mode pelanggaran. Yaitu yang pertama ada shutdown ya teman-teman, yaitu mengaktifkan port secara otomatis, yaitu status R disable. Dan yang kedua ada restrict atau memblokir traffic dari perangkat ilegal sambil mengirimkan peringatan ya teman-teman. Jadi ini tuh memblokir sambil memberikan peringatan ilegal ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada port protect atau memblokir traffic ilegal secara diam-diam tanpa mencatat log atau mematikan port. Jadi ini tuh langsung memblokir traffic ilegalnya teman-teman, tapi secara diam-diam. Berbeda dengan yang restrict itu ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut. Oke, teman-teman, di sini ada tujuan port security. Tujuan utama dari port security ini adalah untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Jadi tujuannya tuh untuk melindungi jaringan ini dari akses yang tidak sah atau dari akses yang ilegal ya teman-teman. Dan juga fitur keamanannya ini berfungsi untuk membatasi perangkat yang boleh terhubung ke port. Jadi tidak asal bisa terhubung ke portnya teman-teman. Terus juga ada switch dengan cara mengontrol atau mengunci alamat MAC ya teman-teman, atau MAC address yang diizinkan. Nah, di sini ada Violation Protect. Violation Protect adalah salah satu mode port security juga ya teman-teman. Nah, mode ini tuh berfungsinya tuh untuk menolak atau membuang paket data dari perangkat yang nggak dikenal teman-teman. Jadi misalkan ada perangkat yang nggak dikenal nih. Nah, ini tuh bakalan langsung bergerak ya teman-teman untuk membuang paket datanya yang tidak dikenal atau di luar dari MAC address yang diizinkan, tanpa mematikan port tersebut atau mengirimkan notifikasi log teman-teman. Nah, di sini ada contoh dari Violation Protect. Skenario pelanggaran Violation Protect itu jika sebuah port switch dikonfigurasikan hanya untuk MAC address tertentu, maka perangkat asing seperti laptop lain yang dicolokkan ke port tersebut akan langsung ditolak aksesnya teman-teman. Jadi tindakan sistem saat perangkat akses mencoba mengirim data, misalnya melakukan perintah ping. Nah, koneksinya itu akan gagal karena paket datanya itu dibuang teman-teman. Jadi status port itu berbeda dengan mode shutdown yang mematikan port secara total. Mode protect tetap mempertahankan port dalam keadaan menyala. Notifikasi mode ini tidak mengirimkan pesan log atau peringatan SNP dan juga tidak akan menambah jumlah counter pelanggaran, teman-teman. Lalu ada Violation Restrict. Violation Restrict adalah mode penanganan pelanggaran port security yang akan langsung membuang atau mendrop paket data dari perangkat yang tidak dikenal ya teman-teman, seperti tadi. Tapi bedanya di sini tuh ada mencatat log. Kan kalau tadi yang Violation yang awal tuh tidak mencatat log ya teman-teman. Nah, kalau yang restrict ini mencatat lognya, jadi mengirim pesan SNP dan juga menambah jumlah penghitung pelanggaran security violation counter, tetapi tetap membiarkan port atau jaringan tersebut aktif teman-teman. Nah, sini ada contoh violation restrict teman-teman. Nah, skenario-nya itu port pada switch dikonfigurasi hanya untuk mengizinkan laptop dengan MAC address A teman-teman. Nah, jadi si switch ini dikonfigurasinya tuh hanya untuk mengizinkan laptop dengan MAC address A.
Nah, sedangkan di suatu hari itu ada seseorang yang menyusup dengan menyambungkan kabel jaringannya ke laptop lain. MAC address B ya teman-teman, itu yang menyambungkannya. Nah, tindakan restrict ini switch akan langsung memblokir atau membuang drop atau membuang paket data apapun yang dikirim oleh laptop B teman-teman. Karena tidak sesuai dari awal pun ini sudah dikonfigurasikan switchnya hanya untuk mengizinkan laptop dengan MAC address A, bukan MAC address B ya teman-teman. Nah, namun port tersebut akan tetap aktif teman-teman, dan switch akan mengirimkan pesan peringatan atau log atau SNP ke administrator ya teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir di sini ada conclusion. Conclusion atau kesimpulan adalah pernyataan atau gagasan akhir yang ditarik secara logis dari hasil analisis, pembahasan atau kumpulan ide-ide sebelumnya. Nah, dalam sebuah teks atau karya tulis, bagian ini merangkum intisari dan memberikan penutup yang bermakna bagi pembaca. Nah, jadi conclusion ini teman-teman adalah seperti sebuah rangkuman gitu, rangkuman dari sebuah teks yang langsung menyakup kepada intisarinya, dan juga ini ditaruh di bagian penutup agar bermakna bagi pembaca. Nah, sama teman-teman seperti kita seperti saya setelah menjelaskan tentang port security, ini juga bisa saya taruh contohnya ya teman-teman. Setelah dari materi conclusion ini, di sebelahnya saya akan memberikan contoh dari conclusion sport security yang telah saya jelaskan teman-teman. Nah, ini teman-teman contoh conclusionnya, yaitu penerapan port security terbukti mampu meningkatkan kontrol terhadap lalu lintas jaringan komputer dengan membatasi jumlah host dan menentukan perangkat mana yang diizinkan dan mana yang tidak diizinkan. Kita dapat mencegah perangkat asing atau tidak sah terhubung ke jaringan kantor. Nah, jadi seperti itu teman-teman menurut saya dari contoh conclusion dari tentang pembahasan port security ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai port security. Terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, see you in the next video.